eh, saham tidak perlu income tidak dibagikan sebagai dividen, namun ditahan oleh perusahaan untuk digunakan lagi dalam rangka investasi di perusahaan tersebut. Jadi melalui hutang maupun melalui modal. Dan satu lagi, bisa juga mix antara hutang dan modal ketika dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Nah, di sini kita lihat bahwa ada investment decision. Keputusan untuk investasi dari aset lancar menjadi aset tidak lancar. Ini adalah salah satu bentuk aktivitas investasi. Bisa juga dari aset lancar, namun ditahan saja menjadi kas yang ditahan. Misalkan untuk deposito yang 3 bulan dan sebagainya. Itu bentuk salah satu cash management mereka digunakan untuk investasi atau dibiarkan saja sebagai kas. Oke, kemudian di sisi kredit ada financing decision. Decisionnya melalui liabilities, melalui utang, melalui utang jangka pendek, jangka panjang, ataupun dari ekuitas atau pemegang saham. Dengan katakanlah dengan menerbitkan saham baru dan sebagainya bila memiliki proyek yang baru. Nah, baru-baru ini kita mendengar bahwa salah satu perbankan besar di Indonesia melaksanakan kegiatan yang namanya merger. Antara lain adalah yang di merger adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan Mandiri Syariah dan beberapa perusahaan-perusahaan yang lain untuk membentuk BRI Syariah. Gitu kan? Kira-kira dengan merger itu apa saja yang bakal terpengaruh dari sudut pandang teman-teman, dari sudut pandang sebagai pemegang saham? Bila ada merger. Kemarin yang coba Mbak Wahyu biar nggak ngantuk. Kok putus-putus? Pertanyaannya saya kurang paham tadi. Oke. Pertanyaannya adalah. Maaf Pak. Oke. Apa pertanyaannya bisa diulang Pak? Oke. Bila sebuah perusahaan, katakanlah Bank Rakyat Indonesia Syariah itu melakukan merger dengan bank-bank yang lain gitu, menjadi sebuah Bank Rakyat Indonesia Syariah ya. Jadi Bank Mandiri Syariah, terus bank-bank yang beberapa bank yang lain merger menjadi Bank Rakyat Indonesia Syariah. Kemudian kira-kira ya pemegang saham terpengaruh nggak dengan itu kondisinya? Terkait dengan kepemilikannya terhadap si perusahaan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Menurut saya terpengaruh sih Pak, soalnya setiap bank kan mempunyai nilai saham yang berbeda-beda kan. Ketika perusahaannya mungkin digabung, tentu akan merubah nilai perusahaan yang baru merger tersebut. Mohon koreksinya Pak, saya masih belum terlalu paham. Oke.
ada yang namanya saham terdilusi, ya kan? Jadi dengan adanya merger itu, awalnya kepemilikan saham, misalkan awalnya kepemilikan saham saya di BRI Syariah 20% gitu kan. Gara-gara merger, kepemilikan saya menjadi hanya 4% gitu kan. Namun secara net aset yang saya miliki atau proporsi aset yang saya miliki masih sama sebenarnya. Katakanlah awalnya saya memiliki BRI Syariah yang asetnya 100, saya memiliki 20%. 20%, maka nilai aset yang hak yang bisa saya klaim sebenarnya adalah 20, ya kan. Namun ketika ada merger dengan katakanlah Mandiri gitu, nilai asetnya menjadi 200 gitu. Kepemilikan saya bisa saja turun menjadi 10% terhadap perusahaan merger tadi. Jadi terdilusi. Namun secara klaim bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Karena ada beberapa hal, misalkan goodwill dan sebagainya yang nggak ada nilai aset tetapnya. Terjadi merger dan sebagainya. Sangat dipengaruhi oleh negosiasi. Jadi kepemilikannya jadi berapa persen dan sebagainya. Oke. Jadi ketika si perusahaan membutuhkan modal besar, katakanlah apa ya, beberapa perusahaan BUMN ya, saat ini kan sering, misalkan kereta api Indonesia gitu kan. Kereta api Indonesia membutuhkan modal besar untuk membangun kereta cepat antara Bandung dan Jakarta. Akhirnya mengeluarkan dana sekian melalui hutang terhadap Cina dengan cadangan, dengan apa namanya, dengan agunan ya, agunan apa katakanlah yang kemarin yang diagungkan untuk kereta cepat itu adalah aset tetap berupa tanah perusahaan BUMN Teh Walini kalau nggak salah dan sebagainya. Jadi keputusan-keputusan antara ketika kita mau mengekspansi pasar, mengekspansi perusahaan, memperbesar perusahaan, pilihannya bisa melalui hutang maupun melalui perbitan saham baru, melalui saham baru. Namun ada juga yang tidak melalui hutang, tidak juga melalui saham baru gitu kan. Namun menggunakan special purpose entities. Nanti kita bahas special purpose entities. Jadi biasanya adalah bentuk konsolidasi antara beberapa perusahaan untuk memiliki sebuah joint venture baru untuk membangun sesuatu. Banyak ini di Indonesia, terutama BUMN. Ini kewajiban kemarin ya udahlah, kita aja ya ininya. Sorry, suara saya terdengar nggak teman-teman? Karena internet saya kayaknya naik turun. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Jadi kreditor ini secara umum ada dua macam. Yang pertemuan pertama udah kita bahas, ada trade kreditor, ada non trade kreditor. Yang trade kreditor biasanya adalah yang barang kepada perusahaan. Misalkan utang kepada PLN, utang kepada supplier dan sebagainya. Kemudian untuk Kimia Farma dalam hal ini dia sebagai kreditor untuk BPJS karena Kimia Farma menyediakan obat-obatan yang digunakan oleh rumah sakit
dalam rangka melayani pasien-pasien yang terdaftar dalam BPJS gitu kan. Ketika BPJS ini mengalami defisit, yaitu selisih antara klaim dengan iuran yang dia terima lebih besaran klaimnya, maka si BPJS disebut defisit. Ketika defisit jadi, maka ada beberapa pihak yang bakal dirugikan, bisa juga akan beresiko utangnya tidak tertagih. Antara lain adalah rumah sakit yang memberikan layanan, kemudian pihak kimia farma atau pihak farmasi yang menyediakan obat-obatan, atau pihak dokter yang memberikan layanan profesional, sehingga memberikan atau bekerja sama dengan perusahaan semacam BPJS untuk kimia farma lumayan beresiko. Ada resiko, namun di sisi lain juga ada peluang, ya kan? Peluangnya apa? Ketika kimia farma bekerja sama dengan BPJS, dia berpeluang bahwa obat-obatnya cepat laku. Obat-obatnya cepat laku. Atau penjualannya akan lebih besar daripada misalkan dia tidak bekerja sama dengan BPJS, terus kemudian BPJS bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain, otomatis rumah sakit akan menggunakan perusahaan farmasi yang lain di dalam penyediaan obat-obatnya. Karena biasanya BPJS memiliki daftar obat nih yang bisa dia bayar. Karena di dalam dunia kedokteran ada obat yang etikal, ya, biasanya teman-teman sebut obat etikal, atau juga obat paten, ya kan, atau juga obat generik. Obat generik itu adalah obat yang patennya udah habis, gitu, yang bisa diproduksi oleh semua perusahaan yang lain. Jadi setiap perusahaan farmasi kan selalu melakukan penelitian. Katakanlah obat untuk darah tinggi, obat untuk jantung, dan sebagainya. Nah, hasil penelitiannya itu didaftarkan sebagai paten oleh si perusahaan tersebut. Selama paten itu masih berlaku, hanya perusahaan itu dan yang memiliki license yang boleh memproduksi obat dengan komposisi tersebut. Selama itu belum hangus, jadi dia menjadi pemegang merek utama gitu kira-kira, atau pemegang resep utama. Namun ketika si paten udah habis, maka si perusahaan-perusahaan yang lain, biasanya perusahaan BUMN, bisa menggunakan itu sebagai obat generik. Nah, makanya terkadang harga obat paten dan obat generik ini sangat tinggi. Perbedaannya sangat tinggi sekali. Karena si obat-obat generik ini adalah obat yang sudah nggak update lagi lah kira-kira. Makanya di sisi lain, meskipun kimia farma dan sebagainya ini memproduksi obat generik, pasti dia juga memiliki beberapa obat paten. Sehingga kalau kemarin ada yang membahas bahwa kimia farma itu untuk obat darah tinggi saja, dia memiliki beberapa merek dengan dosis yang berbeda-beda. Itu. Jadi dalam hal ini tujuan kita untuk mengevaluasi financing ini melihat siapa saja sih yang pemberi piutang ke perusahaan kita dan bagaimana kontraknya kira-kira. Bisa trade creditor maupun non trade creditor. Kemudian klasifikasi kewajiban secara umum biasanya diklasifikasikan jadi current liabilities maupun non current liabilities. Ini klasifikasi di dalam pelaporan.
current liabilities adalah kewajiban yang didukung atau yang akan dibayar menggunakan current asset atau menggunakan apa ya, hutang-hutang yang lain, dibayar menggunakan hutang-hutang yang lain, dan jatuh tempo di bawah 1 tahun biasanya. Kemudian non-current liabilities biasanya adalah hutang yang lebih dari 1 tahun masa tenggat waktunya atau jatuh temponya. Kemudian biasanya diklasifikasikan menjadi operating liabilities. Nah, yang operating liabilities ini biasanya pemberi kreditnya kita sebut sebagai trade creditor dan financing liabilities yang non-trade creditor tadi. Contohnya untuk yang operating liabilities bisa account payable, unearned revenue, advance payment, taxes payable, post-retirement liabilities, and other accrual of operating expenses. Kemudian financing liabilities bisa obligation that arise from financing activities, dari pembiayaan. Contohnya adalah short-term and long-term debt, bonds, notes, leases, and the current version of long-term debt. Jadi bagian lancar dari utang jangka panjang dan sebagainya. Ada beberapa fitur yang harus diperhatikan di dalam menganalisa kewajiban. Pertama adalah term of atau perjanjian-perjanjian terkait dengan hutang tersebut. Misalkan adalah maturity-nya atau jatuh temponya berapa lama, terus kemudian bunganya berapa, terus cara pembayarannya, dan berapa yang harus dibayar. Kemudian batasan-batasan dalam penggunaan hutang tersebut. Kemudian fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan hutang di masa depan. Jadi ketika rasio perusahaan atas utang itu sudah terlalu tinggi, jadi utangnya terhadap katakanlah terhadap aset lancarnya terlalu tinggi, terhadap equity-nya terlalu tinggi, maka akan susah untuk si perusahaan ini ke depan untuk mendapatkan hutang lagi dari perusahaan yang lain atau dari kreditor. Nah, ini yang perlu kita lakukan analisis. Apakah dengan kita memiliki utang sekian, si perusahaan masih bisa mendapatkan utang lagi atau enggak dari perusahaan atau dari pemberi pinjaman atau kreditor. Kemudian kita juga harus memperhatikan beberapa kewajiban, hal-hal yang terkait dengan kewajiban. Pertama adalah berapa sih working capital-nya atau kewajiban atas modal kerjanya berapa sih. Kemudian rasio debt to equity-nya berapa sih, dan rasio-rasio yang lain. Kemudian dilutive conversion feature that liabilities are subject to. Ini juga perlu diperhatikan. Kita sebagai investor maupun sebagai kreditor. Sebagai investor, kalau si si hutang ini memiliki hutang-hutang yang dimiliki oleh si perusahaan nantinya memiliki kemampuan untuk konversi, maka ke depan ada kemungkinan bahwa proporsi saham kita terhadap si perusahaan ini akan mengecil ke depannya. Ini perlu kita perhatikan sebagai pemegang saham. Terus kemudian apakah ada larangan-larangan di dalam pembayaran
saham untuk melihat, untuk melakukan analisis terhadap kewajiban-kewajiban ini. Di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Masih aman? Izin bertanya, Pak. Oke. Mengapa pembayaran seperti dividen itu dilarang? Oh, oke. Bukan prohibition ya, apa ya? Bukan dilarang, apa ya maksudnya, batasan-batasan untuk terkait dengan pembayaran dividen. Misalkan berapa sih proporsinya, proporsi dividen yang harus dibayarkan dan sebagainya. Jadi bukan larangan, maksudnya batasan-batasan terkait dengan pembayaran dividen. Bukan artinya dilarang ya. Oh gitu ya, Pak. Maksudnya terus ngefeknya itu apa gitu kalau pembatasan dividen, pembayaran dividennya itu dibatasi, ngefeknya ke liabilities. Oke. Ini sebenarnya ada di bagian, bentar, saya ini ya. Saya screen sharing. Bentar, saya screen sharing. Mbak, siapa yang nanya tadi, sorry? Saya Rahmita dan Vitania, absen 25, Pak. Oke. Mbak Indis boleh dicatat? Iya, Pak. Bentar, di halaman 140. Oke. Jadi intinya bukan membatasi ya. Gini. Pada dasarnya kewajiban itu memiliki posisi lebih tinggi daripada saham dalam hal pembayaran. Dalam hal pembayaran, katakanlah si perusahaan bangkrut, itu siapa yang harus dibayar duluan? Dividen, kewajiban dividen, kemudian saham, pengembalian saham, atau utang duluan? Utang, Pak. Utang duluan. Jadi posisinya si kewajiban ini lebih atas atau lebih dulu daripada pembayaran dividen. Artinya kewajiban untuk membayar hutang yang jatuh tempo, itu lebih prioritas daripada membayar dividen gitu. Jadi katakanlah si perusahaan memiliki net income gitu. Net income-nya 100 pada tahun tersebut. Namun dia masih punya kewajiban jatuh tempo katakanlah 80 gitu kan. Kewajiban 80. Kemudian dalam RUPS awal dikatakan bahwa 30% dari net income akan dibagikan sebagai dividen gitu kan. Harusnya 30
Katakanlah tadi juta ya. Net income-nya 100 juta. Dividennya harusnya 30 juta gitu kan. Dan kewajibannya 80 juta yang harus dibayarkan. Karena jumlah kewajibannya 80 juta, maka net income dalam hal ini katakanlah semua net income adalah cash ya. Semua net income adalah cash. Maka sebelum membayarkan kewajiban atas dividen yang 30 juta tadi, si perusahaan wajib membayarkan dulu kewajiban yang jatuh tempo sebesar 80 juta. Oke. Artinya sisa uang cash flow-nya from operating itu sisa 20 juta. Jadi dividen yang seharusnya dibayar 30 juta tinggal bisa dibayar sebanyak 20 juta maksimal. Maksimalnya 20 juta. Karena si perusahaan punya kewajiban-kewajiban yang lain. Gitu. Jadi dalam hal ini ketika kita ingin berinvestasi kepada si perusahaan gitu. Ingin berinvestasi kepada perusahaan, kita lihat net income-nya berapa. Oh, tahun lalu net income-nya 100 nih. Ketika kita punya 20% dari saham gitu, artinya kita memiliki hak ya atas net income itu 20. Namun ternyata si perusahaan masih punya banyak hutang yang jatuh tempo. Katakanlah tadi 80. Otomatis hak kita yang seharusnya kita terima sebagai cash tadi nggak bisa kita terima gitu. Jadi kewajiban ini posisinya lebih senior di dalam pembagian cash di dalam perusahaan. Bukan income ya, tapi pembagian cash di dalam perusahaan. Di dalam kondisi normal maupun di dalam kondisi si perusahaan pilot. Apalagi pilot. Kalau ketika pilot, terus kemudian perusahaan dibagi-bagi, dijual gitu kan. Nilai value-nya yang pertama harus dibayar adalah pemilik utang. Pemilik piutang, baru kemudian pemilik saham dan sebagainya. Sebagai orang yang terakhir. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya Pak. Ya, Siti Syarifah. Oke, silakan. Syafiq Pak. Nah, jadi perbedaan antara restriction sama prohibition itu apa ya Pak? Saya masih belum mengerti betul perbedaannya. Terima kasih Pak. Prohibition sama restriction ya. Wah, ini bukan ini. Kalau di bukunya, di buku disebut sebagai dividend restriction di buku ya. Dia nyebut dividend restriction, pembatasan kalau. Tapi kalau di paparan yang diberikan oleh Subramanian, dividend prohibition. Satu, kalau saya memahami ya, bahasa Inggris kalau restriction adalah pembatasan, prohibition adalah larangan. Artinya ya sama aja, dibatasi atau tidak boleh digunakan gitu kan. Kira-kira itu. Nah, mungkin kalau kita orang orang pengguna bahasa Inggris mungkin akan bisa menemukan kira-kira perasaannya itu seperti apa gitu. Jadi sebesar apa sih perbedaan antara diksi A dan diksi B secara perasaan. Namun kalau kita biasanya ini karena kita bukan orang native speaker, mungkin ya seringnya menganggap itu hal yang sama semacam itu tuh. Atau ada yang memahami bahasa Inggris lebih baik dari saya? Jadi perbedaannya ya kata-kata yang satu restriction, pembatasan, yang satu lagi prohibition atau larangan. Itu aja sih, Mbak.
bisa dipersamakan ini. Baik Pak, terima kasih. Pak, izin bertanya. Ya. Saya absen 9, Pak. Ya, siap Mas Din. Kalau misalnya uang dari pinjaman itu selain untuk dividen, kira-kira dilarang untuk apa lagi ya, Pak? Oh, sorry. Ini ya, kalau kewajiban kalau hutang itu kan biasanya saat melakukan pinjaman kan sudah ditandatangani nih. Hutang ini tujuannya untuk apa sih? Capital expenditure, untuk working capital, atau untuk hal-hal yang lain. Nah, di sana biasanya kan. Nah, katakanlah teman-teman hutang ke bank gitu. Tujuannya untuk KPR gitu. Ketika teman-teman mendapatkan uang ternyata untuk membeli mobil, kira-kira sama bank diperbolehkan atau enggak semacam itu? Kurang tahu, Pak. Jadi itu pastinya dilarang, jadi nggak boleh semacam itu. Jadi ada perjanjian bisnis antara si pemberi kredit dan debitornya. Jadi apa ya namanya? Kira-kira si perusahaan ini menggunakan uang-uang itu untuk apa? Kalau tidak digunakan sesuai dengan rencana awal, si bank bisa memberikan sanksi. Hutang itu kan pasti ada agunannya kan? Nah, atas agunannya itu bisa aja ditarik karena bakal merugikan bank. Oke, bisa dipahami nggak? Baik, Pak. Bisa. Oke. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya Mbak, siapa tadi? Sorry, yang pertama. Rahmita, Pak. Oke, pertanyaannya Mbak Rahmita sama Mbak Siti ya, itu Syaida. Ini ketika saya baca lagi, bahasanya adalah prohibition on disbursement such as dividend. Jadi hutang itu tidak boleh digunakan untuk membayar dividen. Hutang tidak boleh digunakan untuk membayar dividen. Kira-kira semacam itu loh pemahaman saya saat ini. Tadi jadi pembahasan saya yang kalau pilot dan sebagainya tadi pembahasan yang tidak sesuai dengan konteksnya, tidak relevan. Pada intinya adalah hutang ini tidak boleh untuk membayar dividen. Kalau mau membayar dividen, gunakan uang-uang yang hasil dari pendapatan gitu, pendapatan operasi. Kira-kira semacam itu. Karena posisi si hutang sebenarnya ini lebih senior gitu, daripada pemegang saham. Jadi ketika ada bagian-bagian bagian-bagian hutang yang digunakan untuk membayar saham, maka akan menjadi sebuah pelanggaran bagi si perusahaan dan akan mendapatkan kartu merah dari pemberi hutang nantinya. Karena kok bisa tahu sih kira-kira pemberi hutang bahwa uangnya digunakan untuk membayar dividen? Pasti tahu. Karena apa? Kita pasti melihat cash flow-nya. Cash flow-nya. Kalau sebagian besar seperti tadi semacam Kimia Farma, sebagian besar earning-nya itu bentuknya piutang gitu kan, otomatis net cash flow di akhirnya kan kecil tuh. Setidaknya operating cash flow-nya kan kecil. Kemudian operating cash flow ini akan dikurangi lagi untuk membayar hutang ya, financing cash flow. Kemudian dikurangi lagi dengan investing cash flow. Nah, di akhir padahal cash flow-nya katakanlah udah
nol gitu. Kok masih bisa membayar dividen? Gimana ini perusahaan gitu kan. Kira-kira dari sana. Dari situlah si kreditor tahu bahwa uangnya ini digunakan untuk membayar dividen. Ini hal yang dilarang. Karena porsi pemilik saham ini harusnya menerima kasnya yang terakhir setelah kewajiban-kewajiban dibayarkan. Nah, simpan adalah kewajiban yang jatuh tempo ya, bukan yang long term ya. Kalau yang kewajiban jatuh tempo belum dibayarkan, dividen seharusnya nggak boleh diberikan. Baik Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah salah satu bentuk hutang itu adalah bond. Bond ini biasanya juga menggunakan sistem par, sesuai par. Berarti artinya adalah bunga pasar dan bunga yang ditawarkan oleh si perusahaan pembeli bond adalah sama. Katakanlah bunga pasarnya 6%, kupon yang diberikan juga sebenarnya senilai dengan 6% per tahun, sama. Kemudian at premium. At premium itu misalkan harga pasar atau bunga pasar saat itu adalah 3%, namun kupon yang diberikan senilai 6%. Artinya bunga yang ditawarkan oleh perusahaan lebih besar atau lebih tinggi daripada bunga pasar. Kalau demikian, maka bond bisa dijual dengan harga premium atau di atas harganya ya, atau harga pembayar principal payment di akhirnya, atau nilai nominal yang tertulis di dalam untungnya teman-teman pasti udah tahu lah. Ini menggunakan percent value atas jumlah kupon yang dibayarkan. Menggunakan rumus ini, kemudian menggunakan dibayarkan dengan diskon atau dijual dengan diskon. Bila bunga yang ditawarkan oleh si perusahaan lebih rendah dari bunga pasar, maka hutang yang dijual adalah hutang dengan diskon tertentu menggunakan percent value juga. Ada juga yang menggunakan ini fair value apabila bunga yang digunakan naik turun gitu. Bunga yang dipakai adalah bunga yang sesuai dengan bunga pasar saat tahun pembayaran kupon. Kalau ini yang 3 di atas adalah bunga saat penerbitan bond tersebut. Oke, kemudian ada 3 tipe dari kewajiban yang perlu dipertimbangkan di dalam analisis laporan keuangan. Biasanya list, terus kemudian contingencies, kemudian off balance sheet financing. Ini yang off balance sheet financing ini biasanya tidak ada di dalam catatan atas bukan catatan, dalam neraca. Namun biasanya hanya ada di dalam catatan atas laporan keuangan off balance sheet financing, atau hanya ada di laporan tahunan namun tidak dicatat. List di sini biasanya adalah financing list. Ini juga perlu diperhatikan, bisa jadi list di sini masuknya juga off balance sheet financing. Bila sebenarnya financing list namun dicatat sebagai operating list. Bisa jadi off balance sheet financing juga. Kemudian contingencies.
lease adalah contractual agreement between a lessor and lease the right to use an asset owned by the lessor for the lease term. Jadi sebenarnya bisa juga semacam sewa, bisa juga semacam pembiayaan seperti kredit kendaraan bermotor. Bila kita katakanlah di perusahaan-perusahaan pembiayaan, katakanlah Adira, FIF dan sebagainya. Bisa juga semacam itu. Kemudian capital lease ini ada bila di dalam perjanjian sewa menyewa tersebut ada secara substansi ya, secara substansi kontraknya itu memberikan transfer atas manfaat dan risiko atas kepemilikan aset tersebut dari lessor kepada lessee. Jadi bila yang menanggung resiko-resiko dan manfaat itu lessor atau lessee, adalah lessee dan di akhirnya, dan ada kemungkinan bahwa barang yang disewakan itu nantinya boleh dibeli oleh si lessee, maka harus dicatat sebagai capital lease. Kemudian operating lease ini adalah sewa menyewa yang hanya dicatat sebagai beban saja. Ada beberapa syaratnya di bawah. Syaratnya adalah syarat dari capital lease. Bila tidak masuk dalam syarat capital lease itu harus dicatat sebagai operating lease. Operating versus capital lease. Operating lease, pembayaran atas operating lease dicatat sebagai beban. Namun untuk yang pembayaran untuk capital lease nantinya bisa juga disebut sebagai pembayaran atas hutang. Jadi ketika capital lease, dia harus mencatat aset dan sekaligus harus mencatat hutangnya. Ini. Jika kita menentukan itu sebagai capital lease, harus dicatat sebagai aset sekaligus dicatat sebagai utangnya. Nah, capital lease dan operating lease keduanya memiliki bunga dan porsi atas prinsipal atau pokok hutang di dalamnya. Jadi sama-sama mencatat atas bunga. Kemudian sesuatu lease, sebuah lease dinyatakan sebagai capital lease bila memenuhi setidaknya 4 kriteria ini. Pertama adalah ada transfer kepemilikan atas aset kepada lessee di akhir masa kontrak. Bila ada itu bisa disebut dengan capital lease. Atau ada opsi untuk dapat membeli. Jadi si lessee bisa beli aset di akhir kontrak dengan harga tertentu, harga yang dilakukan negosiasi, yang dinegosiasikan. Kemudian masa kontrak dari leasing ini kurang lebih 75% dari masa manfaat dari aset tersebut, atau lebih dari 75% dari masa manfaat aset tersebut. Katakanlah mobil, biasanya kan mobil masa manfaatnya 10 tahun. Ketika leasingnya sampai 8 tahun, bisa juga disebut capital lease. Kemudian present value dari rental atau minimum lease payment-nya setidaknya 90% dari fair value dari aset yang
leasingkan. Jadi ketika 90% harus dicatat sebagai capital lease, nggak boleh dicatat sebagai operating lease. Nah, di dalam analisis laporan keuangan kita juga harus memperhatikan kayak gini nih. Ketika si perusahaan membuat kontrak tentang leasing dengan perusahaan yang lain gitu, kita harus memperhatikan sebenarnya perusahaan ini operating lease atau capital lease, karena ini mempengaruhi juga intrinsic value dari si perusahaan sebenarnya. Kalau awalnya capital lease, sebenarnya capital lease secara substansi capital lease, kemudian mereka catat sebagai operating lease, maka asetnya pasti under value. Kemudian liability-nya juga under value juga, understated ya. Jadi di bawah catat yang seharusnya. Sehingga nilai aset maupun nilai kewajibannya akhirnya tidak wajar. Nah, fungsi dari analis, auditor, dan sebagainya untuk memastikan bahwa nilai dari laporan keuangan tersebut wajar. Jadi kita perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, perusahaan apa sih yang bergerak di industri apa sih yang biasanya menggunakan leasing semacam ini? Banyak sekali di perusahaan yang bersifat pertambangan. Sebagian besar alat-alat berat yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan, yang digunakan oleh perusahaan pertambang itu adalah alat berat yang bukan dimiliki sendiri, adalah alat-alat berat yang dari leasing gitu kan. Katakanlah perusahaan migas apapun biasanya menyewa alat beratnya dari PAMA, United Tractor, Trakindo, dan sebagainya. Sehingga mereka tidak melakukan pencatatan atas aset-aset tersebut. Aset-aset alat berat yang digunakan di dalam kegiatan eksploitasi tersebut. Terus kemudian apa sih dampak dari pencatatan menggunakan operating lease? Pertama, understated liabilities, kewajibannya dicatat lebih rendah dari seharusnya, sehingga solvency ratio-nya akan lebih rendah. Jadi solvency ratio-nya akan lebih tinggi dari yang seharusnya, karena liabilities-nya dicatat lebih rendah. Nah, dari sisi kreditor, ini juga berbahaya juga bila tidak diantisipasi. Karena jangan-jangan si perusahaan ini udah nggak mampu lagi namun gara-gara sebagian besar dimasukin operating lease sehingga seakan-akan debt to equity ratio-nya masih baik-baik saja. Kemudian understated asset. Dengan understated asset akan meningkatkan return on investment ratio. Jadi bila dibandingkan antara perusahaan A dan perusahaan B, seakan-akan si perusahaan A ini efisien sekali dia dalam menggunakan aset. Namun sebenarnya tidak. Karena sebagian besar asetnya sebenarnya operating lease, bukan capital lease. Kemudian delays expense recognition. Jadi ketika menggunakan capital lease, dia tidak menggunakan operating lease, dia tidak mencatat adanya depresiasi. Dia tidak mencatat adanya depresiasi ataupun tidak mencatat adanya beban bunga. Yang dia catat adalah operating expense aja atau beban sewa aja. Jadi bisa merubah komposisi beban di dalam perusahaan tersebut. Kemudian mengunderstate current liabilities by ignoring current portion of lease principal payment. Sehingga mengurangi menaikkan current ratio dan atau likuiditas yang lainnya. Jadi seakan-akan
karena rasionya bagus, padahal enggak, karena hutang-hutangnya tidak dicatat. Sehingga memasukkan interest with lease rental and operating expense akan meng-understate operating income dan interest expense. Jadi mengurangi operating income dan interest expense. Terus menaikkan interest coverage ratio, kemudian menurunkan operating cash flow, kemudian overstate financing cash flow. Jadi seakan-akan financing cash flow-nya tinggi karena hutang-hutangnya tidak dicatat di dalam financing cash flow, dicatatnya dalam operating cash flow saja sebagai beban. Jadi bebannya seakan-akan lebih tinggi. Padahal sebenarnya itu pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas cicilan aset. Kemudian list disclosure, apa yang harus dicatat di dalam disclosure-nya, pengungkapannya. Pertama adalah future minimum list payment. Ini harus dipisahkan antara capital list dan operating list untuk setiap tahun. Dan dicatatnya bukan hanya 1 tahun, namun diperkirakan untuk 5 tahun ke depan. Pencatatannya untuk list disclosure ini harus dicatat semacam itu. Bukan tagihan per tahun, hanya tagihan per tahun, tapi tagihan hingga 5 tahun ke depan. Kemudian rental expense for each period on income statement. Jadi untuk operating list juga harus dicatat sebagai rental expense di dalam laporan laba ruginya. Nah, ini off balance sheet financing tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika sebenarnya perusahaan mendapatkan aset dengan cara pembiayaan, namun dia catat sebagai operating list, maka dia sebenarnya telah menggunakan ini, off balance sheet financing, pembiayaan yang tidak dicatat. Jadi dia tidak mencatat kewajibannya maupun interest rate-nya, interest expense, namun dia menganggap seakan-akan pembayaran yang diberikan setiap tahun itu adalah sewa ya, biaya sewa. Jadi bentuk dari off balance sheet financing. Nah, ini ada salah satu contoh kasus di dalam pencatatan accounting for lease. Katakanlah ada sebuah perusahaan melakukan leasing yang dimulai pada 1 Januari 2005 dengan masa ekonomi asetnya adalah 5 tahun dengan tidak ada sisa, sama sekali tidak ada sisa. Dicatat menggunakan straight line depreciation gitu. Kemudian fixed and non-cancelable term of 5 years with annual minimum lease payment 2 dengan MLP-nya 2,5 2.500 yang dibayarkan pada akhir tahun. Kemudian interest rate-nya 8% per tahun. Dengan pembayaran ini didapatkan bahwa nilai persen value atas asetnya itu 10.000. Kemudian karena pembayaran pertama adalah pembayaran pertama 2.505 ini dengan interestnya 8%, maka nilai interestnya adalah 10.000 dikalikan 800. 10.000 dikalikan 8% menjadi bunganya sebesar 800 rupiah. Kemudian selisih antara
pembayaran dengan beban bunga adalah prinsipal atau pengurangan pokok dari hutang. Sehingga totalnya adalah 2.500. Dari situ utangnya berkurang sebesar 1.700 menjadi 8.295. Dari sini kita menghitung lagi sebagai dikalikan 8%, dihitung lagi sebagai beban bunga 664 dan seterusnya, sehingga didapatkan angka semacam ini. Sehingga total interest rate-nya menjadi 2.525 dan prinsipalnya 10.000. Sehingga total pembayarannya 12.525. Ini agak mirip ya dengan soal yang pertemuan ketiga tentang nomor 4 ya, Palepu nomor 4. Nah, perbedaan pencatatan antara capital list dan operating list di sini. Ketika menggunakan operating list pendekatannya, maka semua dicatat dengan sama. Seakan-akan semuanya ada expense dengan besarnya sekian. Namun ketika menggunakan capital list, kita harus menghitung berapa bunganya, berapa depresiasinya, karena aset sudah kita catat dan seakan-akan adalah milik kita. Sehingga kita harus mencatat interest expense sekaligus mencatat depreciation expense. Dari sini sudah kelihatan teman-teman bahwa ketika kita menggunakan capital list di awal-awal beban kita itu lebih tinggi karena interest rate-nya ini semakin menurun karena prinsipal dari hutangnya semakin tahun semakin menurun, sehingga beban bunganya menurun. Dengan demikian, ketika kita mencatat capital list di awal-awal total expense kita lebih tinggi daripada ketika kita mencatat operating list. Kemudian di balance sheet untuk operating list tidak muncul sama sekali. Namun ketika capital list muncul aset yang di list, aset list ini net asetnya dikurangi dengan depresiasinya. Kemudian hutangnya muncul tiap tahun. Kemudian berpengaruh ke ekuitasnya di sini. Jadi alurnya semacam itu. Kalau yang operating list juga mempengaruhi ke equity melalui satu jalur saja, melalui income statement. Oke. Dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Saya mau bertanya Pak. Yep. Nah ini kan akhir-akhir ini kan terjadi COVID ini Pak ya. Nah sedangkan untuk seperti perusahaan maskapai penerbangan itu kan seperti Garuda Indonesia, ternyata 180 pesawatnya itu menggunakan leasing Pak ya, pakai sewa. Ya. Nah yang sebaiknya itu kalau udah tahu kayak kejadian kayak gini COVID ini, seharusnya perusahaan itu mending pakai kapital apa operating leasing Pak? Capital atau operating ya? Iya Pak, karena kan setelah melihat kejadian COVID ini perusahaan pendapatannya turun gitu Pak. Terima kasih Pak. Kalau teman-teman lihat di akhir dengan asumsi yang sama ya, asumsinya bahwa di akhir ini tidak ada zero residual value. Sebenarnya menggunakan operating list dan capital list itu ya sama saja
Sama saja. Kecuali bila interest expense-nya, interest rate-nya berubah-ubah sepanjang tahun. Setiap tahun berubah. Jadi menggunakan interest rate secara pasar ya, bunga pasar, bunga yang berlaku di pasar. Bila si perusahaan tahu bahwa sekarang akan ada COVID-19, maka sebaiknya sebenarnya dia menggunakan capital list. Kenapa menggunakan capital list? Teman-teman tahu nggak? Saat ini bunga acuan BI yang dari dulunya 6%, saat ini udah menjadi 4% loh. Atau di bawah ya, udah turun 2%. Lumayan itu buat si perusahaan. Bila bunganya mengikuti bunga pasar. Namun kan untuk leasing tidak seperti itu, teman-teman. Biasanya interest rate-nya udah ditulis, udah disepakati di awal. Jumlah pembayaran minimumnya sudah disepakati di awal. Sehingga ada kejadian ini ataupun tidak, si perusahaan pun harus tetap membayar ya. Kemudian sistem operating list-nya si perusahaan maskapai tidak seperti tidak seperti kalau kita nyewa taksi gitu. Nyewa taksi itu selama jalan kita membayar argo. Kalau nggak jalan kita nggak membayar argo. Tidak seperti itu. Namun kontraknya adalah kontrak jangka panjang. Kontraknya jangka panjang dan kemungkinan besar adalah tetap tingkat pembayarannya. Minimum payment-nya tetap. Jadi ya nggak begitu pengaruh sih. Yang sekarang menentukan sebaiknya capital list ataupun operating list di sisi lain adalah bagaimana negosiasi si perusahaan agar si pemilik kapal pesawat tadi biasanya adalah perusahaan pabrikan Boeing ataupun Airbus bisa memberikan memberikan diskon kepada perusahaan. Kira-kira semacam itu. Ada mau nambahin atau bertanya yang lain? Atau punya pandangan yang berbeda? Teman-teman? Gimana Mas Noval? Iya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Tapi menurut Mas Noval nih, kalau Mas Noval ditanyakan hal yang sama, menurut Mas Noval sebenarnya sebaiknya pakai apa? Ya kapital itu Pak. Tapi saya waktu baca informasinya itu, ya masih Garuda Indonesia masih nego sama lesornya itu Pak. Katanya kalau nggak bayar bisa-bisa diambil gitu pesawatnya itu Pak. Tapi katanya udah akhir-akhir ini udah nego buat nurunin itu Pak, bayarnya itu katanya. Buat nurunin ya. Nah, si Garuda ini capitalist atau operationalist? Capitalist ya. Sepertinya capital ya. Capitalist. Iya. Iya, si perusahaan semacam Airbus atau Boeing 737 Boeing juga bisa mengambil pesawat itu. Namun mereka juga harus mikir dong. Memangnya kalau sudah diambil mau buat dipakai apa itu pesawat? Toh semua penerbangan di dunia juga berhenti saat ini. Nggak ada yang terbang kan? Karena ini nggak hanya terjadi di Indonesia. Malah nanti meningkatkan biaya parkir mereka. Karena ketika pesawat parkir itu harus bayar juga. Jadi pesawat diam di darat pun harus bayar kepada katakanlah Angkasa Pura kalau di Indonesia. Dan ketika terlalu banyak yang ditarik gitu, apakah parkiran mereka cukup atau tidak? Terus nanti ketika itu dijadikan kesempatan buat
oleh Garuda katakanlah untuk mencari pesawat yang lain, apakah mereka nggak malah rugi? Katakanlah kemarin menggunakan Boeing 737 gitu kan. Ternyata menurut pendapat pilot-pilot nggak enak nih, nggak efisien dan sebagainya. Lebih baik menggunakan Airbus 320. Nah, malah menjadi kesempatan buat perusahaan-perusahaan untuk berpindah kan ke perusahaan substitusi, malah rugi mereka. Oke. Untuk list, accounting for list, teman-teman silahkan baca lagi converting operating list to capital list di halaman 152 hingga 155. 152 hingga 155 ya. Kemudian kita lanjut kontingensi. Kontingensi ini sebenarnya ada dua macam. Pertama adalah aset, ada juga liabilities. Kalau kontingensi aset, misalkan tiba-tiba pemilik barang atau barang mendapatkan barang yang lebih baru karena barang yang dia beli ternyata kena recall. Spare part-nya diganti dan sebagainya gara-gara barang yang dia beli di-recall oleh si perusahaan produsennya. Gitu ya. Namun di sisi lain, perusahaan produsen memiliki contingent liabilities. Contohnya, misalkan beberapa saat lalu Honda melakukan recall besar-besaran terhadap mobil HR-V kalau nggak salah, karena ada bagian kelistrikan atau tangki bahan bakar yang tidak baik dalam pemproduksiannya atau desainnya, sehingga semua barang produksi Honda tahun tertentu ditarik semua untuk diganti dengan spare part baru demi keamanan. Itu bukan hal yang bukan hal yang asing ya buat si perusahaan kendaraan, manufaktur kendaraan. Itu sering sekali terjadi recall. Jadi mungkin untuk perusahaan-perusahaan manufaktur semacam itu sudah menyisihkan sekian persen dari penjualannya digunakan untuk kewajiban kontingensi ini. Kewajiban kontingensi. Contoh lain kewajiban kontingensi yang dimiliki perusahaan adalah garansi. Misalkan garansi terhadap HP, garansi terhadap barang-barang elektronik dan sebagainya. Yang nantinya berdampak dia harus mengeluarkan sumber daya untuk mengganti barang tersebut bila terjadi kerusakan-kerusakan tertentu yang dialami oleh konsumen. Gitu ya. Kira-kira kontingensi semacam itu. Sumbernya kontingensi itu ada beberapa. Pertama adalah litigation. Litigation itu artinya adalah karena tuntutan hukum. Tuntutan hukum yang menyebabkan si perusahaan harus membayar tertentu gitu kan. Jadi misalkan kalau perusahaan mengalami tuntutan perdata atau tuntutan perdata oleh rekan kerjanya atau apa, hingga saat ini tuntutan itu belum deal atau belum inkrah ya. Belum inkrah. Namun perlu untuk dicatat di dalam catatan laporan atas laporan keuangan bahwa perusahaan saat ini sedang mengalami tuntutan. Sehingga ada kemungkinan bahwa nantinya perusahaan akan membayar sekian rupiah untuk membayar denda tersebut gitu. Itu sebab dari litigation.
Kemudian threat of expropriation. Kemudian collectability of receivable. Jadi utang-utang yang tidak mungkin tidak tertagih. Ini contohnya adalah yang receivable with recourse. Jadi ketika perusahaan menjual piutang-piutangnya kepada perusahaan yang lain untuk dengan janji bila tidak tertagih si perusahaan wajib mengembalikan uang yang sudah diberikan oleh si debt collector dan sebagainya. Kemudian klaim yang dari garansi produk atau garansi kinerja atau take assessment. Jadi terkadang meskipun perusahaan menghitung sendiri atas pajak-pajaknya, namun karena ada pemeriksaan pajak, terkadang diketahui bahwa pajaknya kurang bayar atau pajak lebih bayar dan sebagainya. Kemudian ada self-insured risk atau resiko-resiko yang tidak diasuransikan, jadi ditanggung sendiri. Kemudian catastrophic losses of property, kerusakan properti karena musibah dan sebagainya. Kemudian ada dua hal yang perlu dipertimbangkan di dalam pengakuan sebuah contingent liabilities. Pertama adalah probable. Jadi sebuah kewajiban, sebuah kemungkinan bahwa nantinya si perusahaan harus memberikan bayaran tertentu kepada harus mengeluarkan sumber daya tertentu atas kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Misalkan harus mengeluarkan sejumlah uang gara-gara memberikan jaminan kinerja, harus mengeluarkan sejumlah uang gara-gara ada kontrak tentang garansi produk dan sebagainya. Harus probable. Probable itu artinya harus bisa diestimasi. Harus jadi di dalam kemungkinan ini ada probable, ada possible. Possible itu masih mungkin. Probable ya sama ya. Kemungkinan yang agak-agak bisa cenderung kurang pasti gitu. Probable itu agak kurang pasti. Kalau possible itu lebih tinggi kemungkinannya. Kemudian reasonably estimable. Jadi harus bisa diukur secara wajar, secara masuk akal. Kalau tidak bisa dinilai, jangan dicatat, dibiarkan aja dulu. Misalkan kemungkinan bisa mencatat dengan wajar itu bila selama ini kita selama ini memproduksi produk ternyata 10 atau 20% yang mengalami kecacatan, yang harus kita retur, yang harus diretur, dan harus mengembalikan uang sekian persen dan sebagainya. Udah bisa diperkirakan. Ini ada juga kemungkinan contingent asset recognition. Harus bisa harus dicatat. Baru boleh dicatat bila dapat ditentukan atau kemungkinan realisasinya sangat tinggi. Kalau tidak tinggi, ya nggak boleh dicatat gitu. Jadi di sini menganut saya lupa apa itu teman-teman. Kalau beban harus segera diakui. Nah, konservatisme.
menganut konservatisme untuk ini. Kemudian ini disclosure untuk contingent liabilities harus dicatat di dalam, biasanya harus dicatat dalam catatan atas laporan keuangan, deskripsi atas contingent liabilities, dan degree of risk. Degree of risk ini kalau kita mengukur resiko biasanya melihat dari dua sisi kan. Ada dampaknya berapa besar, kemudian dari sisi lain adalah frekuensinya atau kemungkinan terjadinya berapa persen. Jadi harus dicatat dua-duanya. Jadi berapa besar nilainya dan kemudian berapa kemungkinan terjadinya. Ini nilai kemungkinan dari kontingensi dan bagaimana participation ya, kontribusi orang lain di dalam penentuan risiko tersebut. Kemudian biaya apa yang harus dikeluarkan bila itu terjadi. The charge if any against income for the estimate of contingent losses. Atau berapa biaya yang harus ditanggung ya bila contingent itu terjadi. Berapa sih pengaruhnya terhadap income dan sebagainya. Jadi untuk menganalisis kontingensi ada beberapa bukti yang perlu kita lihat. Pertama adalah notes atau catatan atas laporan keuangan, management discussion, dan deferred tax disclosure atau pengungkapan atas pajak yang ditangguhkan. Kemudian hal-hal yang penting untuk digunakan di dalam analisis, pertama adalah meneliti estimasi manajemen. Nah, manajemen bisa mengestimasinya terlalu rendah maupun terlalu tinggi dengan berbagai pertimbangan tadi ya, dengan berbagai insentif. Bisa terlalu rendah, juga bisa terlalu tinggi. Tergantung insentif apa yang dia dapatkan. Terus menganalisa catatan atas laporan keuangan terkait dengan kontingensi. Misalkan deskripsinya seperti apa, kemudian jumlahnya berapa, dan biaya yang harus dibayar berapa. Terus kemudian kita harus mengungkapkan ya, bila ada bias untuk tidak atau tidak mencatat atau mengunderestimate dari kewajiban kontingensi. Kita harus mengungkap bila ada hal-hal tersebut. Terus kemudian hati-hati dengan big bad. Loss reserve are contingencies. Jadi cadangan atas kerugian itu juga contingencies. Kita juga harus mereview SEC filing atau dokumen-dokumennya SEC. Kemudian menganalisa deferred tax untuk menentukan berapa sih future loss-nya kemungkinan besar terjadi, kerugian yang harus dibayar di depan. Seperti di awal, tujuan kita di dalam analisis laporan keuangan ini untuk menilai seberapa wajar sih laporan keuangan tersebut dicatat, dilaporkan, dan seberapa besar sih sebenarnya nilai intrinsik dari perusahaan tersebut. Jangan sampai ketika kita membeli perusahaan, ternyata perusahaan tersebut tidak menghasilkan untung, malah menghasilkan kerugian. Karena kondisinya si perusahaan ketika kita beli ternyata dalam banyak kasus gitu kan, masih mengalami banyak tuntutan dari perusahaan-perusahaan yang lain, mengalami tuntutan misalkan dari penggerak lingkungan dan sebagainya, atau mengalami tuntutan dari karyawan dan sebagainya. Harus kita lihat ini. Kemudian selain contingencies ada juga komitmen.
Kalau bedanya contingencies tadi masih belum pasti ya, teman-teman. Belum pasti. Kalau komitmen ini sudah pasti karena ada di dalam kontrak. Ada di dalam kontrak. Namun bisa jadi gara-gara komitmen inilah yang menyebabkan contingencies itu terjadi. Katakanlah di dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah ada namanya masa pemeliharaan. Di dalam masa pemeliharaan itu, bila terjadi kerusakan atas bangunan ataupun barang yang diserahkan selama 6 bulan ke depan setelah barang itu diserahkan, si perusahaan kontraktor wajib untuk memperbaikinya seperti sesuai dengan kontrak awal. Jadi misalkan ada bangunan ternyata temboknya rusak, rompal, gentengnya jatuh dan sebagainya. Setelah masa pemeliharaan, si perusahaan kontraktor wajib untuk memperbaiki hingga kondisi 100% lagi. Itu adalah bentuk komitmen. Itu bisa terjadi atau enggak? Bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Jadi atas komitmen inilah nanti bisa menjadi kewajiban contingencies. Terus komitmen itu dapatnya dari mana aja? Dari catatan atas laporan keuangan, management discussion, yang tadi, SEC filing dan sebagainya. Ini mirip ya dengan contingencies, syarat-syaratnya sama atau mirip lah. Jadi ini juga perlu diungkap oleh teman-teman sebagai analis, apakah si perusahaan ini punya komitmen-komitmen yang belum dikerjakan, belum dibayar atau sebagainya. Yang nantinya ketika perusahaan dibeli mempengaruhi net asetnya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kok habis waktunya. Off balance sheet financing. Ini salah satu contohnya off balance sheet financing adalah operating lease. Sorry, saya tak nutup kelas dulu ya teman-teman. Kalau nggak ditutup biasanya tertutup otomatis. Oke. Off balance sheet financing. Jadi pembiayaan yang tidak tercatat sebagai hutang. Tujuannya adalah agar hutangnya itu tercatat selalu lebih rendah dari kondisi yang seharusnya. Kemudian sumber-sumbernya ya, atau transaksi-transaksi yang mungkin sebagai off balance sheet financing. Pertama adalah operating lease. Kedua, throughput agreement, di mana perusahaan mempunyai setuju untuk menjalankan processing facilities gitu. Kemudian take or pay arrangement. Jadi perusahaan wajib membeli barang butuh ataupun tidak. Atau kemudian joint venture dan limited partnership. Ini off balance sheet juga. Kemudian product financing arrangement, di mana perusahaan menjual dan setuju untuk repurchase ya, persediaan atau menggaransi atas harga jual. Kemudian sell receivable with recourse itu tadi. Kemudian sell receivable as backing for debt sold to the public. Kemudian outstanding of loan commitment. Ini contoh-contoh dari balance sheet financing. Kemudian salah satu contoh dari balance sheet financing adalah special purpose entity. Ini mirip dengan joint venture tadi. Jadi ketika perusahaan butuh duit untuk melakukan sesuatu, katakanlah untuk membangun pabrik atau apa, mereka membuat joint venture ini. Nah, contoh-contoh dari special purpose subsidiary ini
mortgage, terus Enron dan sebagainya. Silakan dilihat nanti di buku. Jadi special purpose entity ini sebuah lembaga luar entitas itu sendiri dalam rangka melakukan kegiatan usaha tertentu yang dibayari oleh banyak hal. Jadi banyak sih BUMN kita melakukan hal semacam ini. Contohnya untuk membangun jalan tol dan sebagainya. Jadi seakan-akan tidak hutang, tapi mereka seakan-akan menganggap jalan tol itu adalah entitas tersendiri yang dibiayai bersama-sama antara beberapa perusahaan. Kemudian ini untuk menganalisis balance sheet financing, sumbernya dari catatan atas laporan keuangan dan ini tadi. Terus perusahaan mendisclose beberapa hal berikut ini dari atas instrumen of balancing. Pertama, face atau kontrak atau principal amount. Kemudian term of instrument, kredit dan sebagainya. Kemudian collateral atau jaminan or other security, if any, for the amount of risk at risk. Terus kemudian info about concentration of credit risk from a counterparty or group counterparties. Itu tadi kalau SPE tadi. Jumlah uang resiko jumlah kreditnya berapa dan sebagainya, siapa aja yang memberikan duit dan sebagainya. Cara menganalisisnya mirip dengan yang tadi, dengan melihat catatan atau komunikasi perusahaan. Biasanya ini kelihatan ya, katakanlah perusahaan-perusahaan pertambangan membeli Freeport dan sebagainya. Jadi penggalangan dari banyak hal. Kemudian ini kita harus melihat catatan atas laporan keuangan atau melihat dari kontrak-kontrak dan sebagainya, melihat bias atau insentif untuk tidak melaporkan hal tersebut, melaporkan financing yang off balance sheet tadi. Terus harus melihat review SEC filing for detail of financing arrangement. Karena semua kegiatan semacam itu tetap aja harus dilaporkan kepada SEC untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar saham di Amerika. Kemudian selanjutnya financing yang kedua berasal dari equity atau pemilik saham. Ada beberapa karakteristik dari equity adalah mencerminkan klaim dari pemilik atas net asset. Kemudian pemegang saham itu di bawah dari kreditor dalam klaim atas net asset. Klaim atas aset bukan net asset ya. Kemudian ada perbedaan antar equity dalam senioritas atau prioritas dalam pembayaran. Kemudian pemegang saham ini terekspos atau penanggung risiko terbesar di dalam perusahaan bila perusahaan pilot dan sebagainya. Karena misalkan perusahaan pilot, ya mungkin dia adalah satu-satunya orang yang tidak mendapatkan apapun dari perusahaan. Sedangkan pemilik kredit dan sebagainya dibayar duluan. Ekuitas berasal dari dua hal. Pertama capital stock, kedua adalah return earning. Kemudian capital stock diklasifikasikan semacam ini: preferred stock, common stock, paid in capital, return earning, treasury stock. Ini lanjut atau dibaca sendiri teman-teman?
Halo? J? Ya, Pak. Ini dilanjutkan atau dibaca sendiri? Sudah 3:30. Mungkin saya skip di sini ya. Kita di sini analisisnya, terus saya tutup. Teman-teman lanjutkan membacanya masing-masing. Kemudian di dalam analisis ekuitas ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah mengklasifikasikan dan membedakan, mengkategorikan ya sumber-sumber ekuitas masing-masing. Jadi diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Tadi itu ada yang preferred stock, ada yang common stock, ada yang paid in capital dan sebagainya. Kemudian perlu untuk menilai hak atas setiap stok tadi. Siapa sih yang didahulukan dibayar dan sebagainya. Siapa sih yang diprioritaskan dan sebagainya. Jadi ketika kita mau membeli common stock, kita lihat dulu preferred stocknya berapa persen sih kepemilikannya dan sebagainya. Untuk melihat nanti ketika tiba-tiba pilot, kita cuma dapat bagian berapa nih, gitu. Kemudian evaluating restriction atau kita mengevaluasi atas pembatasan, mengevaluasi pembatasan hukum atas pembagian dari ekuitas. Kemudian reviewing restriction on return earning distribution, jadi melihat ada nggak sih pembatasan terkait pembagian dari return earning nantinya. Kemudian terakhir adalah assessing term and provision of potential equity issuance. Jadi membaca syarat dan ketentuan dari penerbitan dari potensial ekuitas atau saham potensial. Kira-kira semacam itu, teman-teman. Ini ada spin off dan split off. Silahkan dibaca sendiri. Terus kemudian source of increases atau naiknya saham dan turunnya saham, penyebabnya apa? Silahkan dibaca sendiri, teman-teman. Kemudian basic of return earning. Ini ada beberapa hal. Silahkan juga. Nah, di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Halo? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke ya. Nggak apa-apa ya, saya tutup ya. Ternyata nggak cukup waktunya untuk jelasin semua. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah beberapa orang yang sudah nanya. Mbak Indis, teman-teman yang sudah nanya tadi dicatat ya, Mbak? Ya, Pak. Oke, sepertinya udah ngantuk Mbak Indis. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Untuk yang bagian tadi, conversion atas contingency, saya khawatir itu akan keluar di soal ujian. Jadi tolong teman-teman pelajari lagi cara menghitungnya dan sebagainya. Kemudian untuk pension retirement itu nggak perlu pension liabilities nggak perlu dipelajari. Untuk minggu depan hari apa kita, Mbak Indis? Biasanya hari apa, Pak? Hari Senin atau hari Selasa bisa, Pak? Oh, Selasa ya. Kalau malam penuh nggak ya, Selasa? Minggu depan kayaknya enggak, tapi nanti di konfirmasi lagi, Pak. Oke, siap. Terima kasih ya.
kemungkinan kalau boleh Selasa malam, karena kalau siang kayaknya minggu depan saya mulai harus mengaudit dan sebagainya. Oke ya, makasih teman-teman. Mohon maaf kalau hari ini penjelasannya kurang ya. Jadi kurang jelas dan sebagainya. Jawabnya pun juga ada yang tadi pertanyaan-pertanyaan pertama agak lepas dari konteks. Mohon maaf. Terus terima kasih teman-teman yang sudah paparan. Kalau bisa ditambahin tadi saran saya beberapa hal, dan mungkin teman-teman yang lain mau membantu, karena saya lihat laporan teman-teman per kelompok itu beda-beda ininya, titik beratnya. Kemudian ada yang menonjol sekali di bagian ini, ada yang menonjol sekali di bagian tertentu, cuman malah nggak diambil kira-kira Mbak, gitu Mbak Indis. Oke, terima kasih dan selamat istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pengalaman Anzong, tanya Anzong.